Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Mengikuti Yesus berarti kita belajar untuk mengendalikan cara bicara kita, menyusun kosakata yang tepat dan benar ketika disampaikan tanpa harus melukai hati sesama kita. Karena hidup sebagai orang beriman, kita ditugaskan untuk bersaksi tentang apa yang kita imani dan bukan menuduh dari apa yang tidak kita lihat. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus Putramu terkasih. Kami mohon semoga hal ini menjadi kekuatan kami, agar mata dan hati kami selalu terbuka terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, akhir pekan telah datang kembali. Namun apa yang bisa kita pelajari dari sepekan yang sudah berlalu? Apakah kita sudah betul-betul menghayati arti pantang dan puasa kita di dalam persiaran hidup kita? Apakah laku tobat kita hanya karena ingin dipandang sebagai seorang yang religius, yang kudus, sehingga kita memiliki kesempatan untuk menuduh orang lain, untuk mengatakan salah kepada sesama kita? Hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan oleh firman Allah yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang lapar, yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya mengingatkan Anda dan saya serta kita semua, mengikuti Yesus akan menjadi kebanggaan di dalam hidup kita ketika kita berani untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak mudah menuduh orang lain atas kegagalan yang ada dan terjadi di dalam persiaran hidup kita. Seringkali ketika kita sakit, apalagi di tengah pandemi COVID-19, kita mulai mencari tahu. Ini penyebabnya siapa? Dari mana virus ini berasal? Siapa yang membawa pertama kali? Tetapi kita tidak pernah mau mengoreksi diri. Apakah kita sudah taat dengan protokol kesehatan? Apakah kita senantiasa mau dan selalu menjaga jarak serta memakai masker? Seringkali karena merasa sudah kenal, karena merasa rekan komunitas, atau karena merasa sebagai anggota keluarga, satu keluarga, lantas kita mulai mengabaikan catatan-catatan dari mana kita pergi, dari mana kita bermain, dari mana kita jalan-jalan. Dan dengan mudah seringkali kita menyampaikan ini gara-gara si A, si B, si C, maka saya sakit. Tetapi jelas yang dikatakan oleh Yesaya, jika Anda dan saya serta kita semua ingin menjadikan diri kita terang, maka lepaskanlah kuk yang kita pasangkan pada sesama kita. Tidak lagi menuduh, tidak lagi memfitnah, tidak lagi menghakimi sesama kita, tetapi berani mengakui kesalahan, berani menunjukkan kesalahannya di mana, dan berani menuntun pada jalan yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita lihat
Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Memfitnah, bergosip atau gibah, sebetulnya tanpa kita sadari kita menghakimi sesama kita. Kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita mengatakan apa yang kita dengar tanpa mengklarifikasi. Dan seringkali dengan mudah kita mengeluarkan kata-kata yang melukai sesama kita, karena kita tidak memikirkan apa yang hendak keluar dari mulut kita. Kita lihat si pemungut cukai, orang Lewi itu, diberikan kesempatan karena ada kemauan untuk melakukan pertobatan. Ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," ia mengikuti dan berjalan serta melaksanakan apa yang Tuhan sabdakan kepadanya. Kalau Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai murid Kristus, mestinya kita bukan menjadi pribadi yang mudah menghakimi, tetapi menjadi pribadi yang berani memberikan teladan dan menjadikan dirinya terang yang mampu menerangi banyak orang yang hidup di dalam kegelapan untuk berbalik dan bertobat meninggalkan perbuatan dosanya dan akhirnya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga akhir pekan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ketika kita tidak hanya mengatakan aku bangga menjadi murid Kristus, aku bangga mengikut Kristus, tetapi mestinya kita senantiasa mengatakan aku bangga karena aku bisa menjadi tanda nyata akan kasih Allah dalam mengikut Kristus di dalam persiarahan hidup sehari-hari. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Belas kasihlah yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan kurban. Dan Tuhan datang bukan untuk mencari orang saleh, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Tuhan tidak menghakimi. Yang dikehendaki Tuhan bukanlah menunjukkan bahwa hari ini kita berpuasa atau berpantang, tetapi yang dikehendaki Tuhan perbuatan belas kasih yang menolong sesama dan menyelamatkan sesama untuk memuliakan Tuhan. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan, kita taat, kita setia, kita selamat. Tuhan memberkati. Amin.